Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini kalian mau saya ajak untuk mendengarkan kultum pada sholat subuh. Seperti apa kultumnya? Ikuti terus guys. Terima kasih. Ini barusan sudah terdengar azan ya. Kita masuk untuk sholat sunnah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Fala'alaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sawidan juruja am kasibta anna ashabal kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat-sehat sehingga bisa menuntaskan ibadah puasanya hingga sampai akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya diberi amanah untuk menyampaikan kultum dan saya beri judul mari kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Tadi saya sudah mencoba membacakan 10 ayat dari 110 ayat. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, mari kita tuntaskan, kita selesaikan, kita baca di rumah masing-masing, sisanya yang 100. Sebetulnya tadi itu adalah cerminan atau saya meniru-nirukan ini kegiatan Bapak Ibu setiap hari Jumat sehabis ba'da subuh. Nah, di sini nih di masjid tercinta ini ada kelompok Al-Kahfian. Nah, ini tadi saya mencoba untuk
menirukan bacaannya. Kalau kelompok yang hari Jumat itu biasanya 110 ayat dia baca, mereka baca, tapi saya baru mampu 10 ayat saja yang bisa saya baca. Sebetulnya saya ingin mengetahui latar belakang Bapak Ibu yang Al-Kafian itu, mengapa selalu membaca surat Al-Kafi di setiap hari Jumat ba'da subuh. Nah, apakah Bapak Ibu yang kelompok Al-Kafian ini terinspirasi dengan kisah-kisah yang ada di surat Al-Kahfi itu? Kisahnya cukup banyak. Apakah Bapak Ibu terinspirasi dengan kisah Nabi Musa yang gagal berguru dengan Nabi Khidir karena ternyata Nabi Musa tidak cukup sabar? Apakah Bapak Ibu terinspirasi dengan kisah Syaitan yang tidak mau menyembah Nabi Adam karena merasa rasnya lebih tinggi? Atau Bapak Ibu terinspirasi dengan kisah Nabi Zulkarnain yang telah membangun benteng supaya tidak digempur oleh musuh yang sangat kuat? Tapi saya mempunyai dugaan sementara ya. Kelihatannya Bapak Ibu melihat kesalehan Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu terinspirasi dengan Ashabul Kahfi itu sendiri. Jadi di kisah Ashabul Kahfi itu adalah 7 pemuda yang saleh, rajanya sangat bengis ya gitu, dia mau membunuh karena berbeda keyakinan seperti itu. Jadi 7 pemuda ini dikejar-kejar mau dibunuh, seperti itu yang ada di surat Al-Kahfi. 7 pemuda ini sepakat ya, mungkin kalau zaman sekarang membentuk grup gitu ya di WA gitu, jadi sepakat untuk kabur saja dulu, ya seperti itu. Jadi istilah kabur saja dulu itu sebelumnya sudah ada dari beberapa abad yang lalu. Bahkan di kampung saya itu minggat istilahnya itu. Kalau anak nggak diberi keinginannya gitu, minggat ke rumah kakeknya, ke rumah neneknya, ke rumah pamannya gitu, sampai tuntutannya dipenuhi. Nah, 7 pemuda ini kabur tapi tidak mencari gaji yang tinggi di luar negeri ya. Kaburnya itu ke goa. Nah, ternyata goanya itu gelap, kemudian sempit, dan tidak cukup makanan. Sehingga 7 pemuda ini yang digambarkan di surat Al-Kahfi ayat 10, 11, 12 itu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirahmati, untuk dilancarkan jalannya. Dan Allah sendiri ternyata mengabulkan doanya. 7 pemuda itu ditidurkan hingga ratusan tahun. Menurut kisahnya itu sampai 309 tahun pemuda itu ditidurkan. Itu zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Nah, karena kesalehan 7 pemuda ini, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan 7 golongan yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Termasuk 7 golongan yang di gua ini tadi. Jadi 7 pemuda tadi. Nah, ini kejadiannya Ashabul Kahfi ini sudah berabad yang lalu, bahkan Nabi Muhammad belum lahir. Seperti itu. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, ini singkat cerita, kisah Ashabul Kahfi itu dimasukkan lagi ke dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah, ketika Nabi Muhammad menerima surat Al-Kahfi ini, beliau tidak pernah lepas, ya, setiap hari Jumat selalu membaca surat Al-Kahfi. Nah, mungkin karena Nabi Muhammad Rasulullah selalu membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat, maka umatnya di seluruh dunia setiap hari Jumat selalu membaca surat Al-Kahfi. Nah, pertanyaannya kapan afdolnya membaca surat Al-Kahfi itu? Menurut beberapa sumber, sebaiknya surat Al-Kahfi itu dibaca malam Jumat, sudah maghrib, sholat maghrib.
Kemudian di hari Jumat petang sampai di hari Jumat ba'da asar. Itu afdolnya, utamanya istilahnya. Jadi tiap hari juga boleh juga membaca surat Al-Kahfi, tapi utamanya seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi reward itu ketika kita membaca surat Al-Kahfi? Ini menurut beberapa hadis, bagi yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dibebaskan dosanya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Kemudian akan diberi sinar cahaya dari mulai telapak kaki hingga ke langit itu di hari kiamat nanti. Jadi mungkin situasinya nanti gelap, tapi bagi pembaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu akan tetap terang. Nah, seperti itu. Kemudian apakah membaca surat Al-Kahfi itu harus tuntas 110 ayat? Jawabannya, membaca surat Al-Kahfi itu, ini menurut hadisnya, 10 ayat pertama cukup. Gitu. Jadi bagi pembaca 10 ayat pertama itu juga ada hadisnya akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Jadi situasinya di hari kiamat nanti tidak karuan ya, saling memfitnah, walaupun itu teman, walaupun saudara, itu akan saling memfitnah, kecuali orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi itu akan dijauhkan dengan fitnah Dajjal. Seperti itu kira-kira latar belakangnya kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu di sini di setiap Jumat ada kelompok Al-Kahfian. Nah, saya sekarang jadi terang gitu ya, observasi saya melalui studi perpustakaan ini ya. Jadi Bapak Ibu melakukan membaca surat Al-Kahfi itu semata-mata karena melaksanakan sunnah Rasul. Seperti itu. Nah, tentunya kegiatan ini sangat bagus. Untuk itu bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang suka dengan kelompok Al-Kahfian yang dimotori oleh Bapak Imam, Bapak Jul, Bapak Joko, nah, tolong diberi jempol 2. Nah, seperti itu. Dan tolong di-share. Artinya itu diberitahu kepada yang lain, diajak supaya ikut membaca surat Al-Kahfi, baik itu di rumah masing-masing, atau di masjid, atau bisa gabung dengan kelompok yang sudah ada. Terus terang saya sendiri ingin merekam ya kegiatan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang Al-Kahfian itu, ingin saya rekam, dokumentasikan, dan saya upload ke YouTube seperti itu. Kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu kelompok Al-Kahfian ini setuju, mungkin teknik dan montasenya bisa berhubungan dengan Ustadz Raju atau Rizky Man. Nah, seperti itu. Nah, mungkin beliau yang muda-muda yang akan mengarahkan bagaimana teknik membacanya, pakai irama apa, wakaf-wakafnya seperti apa, nanti bisa berhubungan dengan Ustadz Raju. Terus terang saya terinspirasi dengan pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Itu sudah mengeluarkan Al-Kahfian ya, dari santri-santrinya berbagai versi, dan tanggapan masyarakat cukup positif seperti itu. Nah, kalau ini nanti memang terlaksana yang di Masjid Al-Muhajirin, maka kalau yang di pesantren pelosok itu kelompok remajanya, kalau yang di sini versi bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, tapi sebelum saya akhiri, saya mau berpantun juga. Ada gajah dikejar-kejar tikus, kejar-kejaran sampai ke pondok. Mudah-mudahan jamaah Al-Muhajirin rezekinya bagus, menjelang lebaran dapat rezeki nomplok. Usikum wa nafsi bitaqallah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.